Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 Februari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan Markus 9 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabat-sahabat, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang telah ku dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang mempunyai seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan penuh kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya yang melihat berita-berita sekarang ini membuat saya bermenung akan zaman kini yang rasanya dosa itu kok sudah receh ya, menjadi receh, sudah biasa. Orang menipu, jahatin orang, bahkan tega merampas kehidupan orang lain. Ada apa dunia ini? Kok kehidupan spiritual dan kehidupan rohani orang telah terganti dan menjadi orang lebih mendewakan hal-hal yang material dan duniawi. Orang berupaya untuk menggapai kenikmatan, kesenangan, dan kesuksesan dengan menghalalkan segala cara. Orang menjadi lupa bahwa hidup bukan hanya berhenti di sini. Apa yang kita buat kini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman hari ini melanjutkan firman kemarin. Kalau ikut Tuhan bukan hanya sekedar cari enak. Dalam firman Tuhan hari ini Yesus mengemukakan syarat atau kualifikasi dalam menjadi muridnya. Ia berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku haruslah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku." Menyangkal diri artinya adalah tidak mementingkan kesenangan diri sendiri. Memikul salib berarti setia menanggung segala keadaan bersama dengan Tuhan. Dan kata memikul berarti turut serta memanggul, mengangkat. Salib merupakan tanda kehinaan, namun salib Tuhan adalah tanda keselamatan, adalah keselamatan bagi kita. Ketika kita memandang Yesus yang tersalib, kita sungguh mengalami dan merasakan betapa kita dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Maka salib Tuhan itu bukan sesuatu yang berat, tetapi salib Tuhan adalah tanda cinta, tanda kasih Tuhan. Dan mengikuti Tuhan berarti kesetiaan kita untuk mau berjalan di belakang agar Tuhan yang di depan yang menuntun kita. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah mengiklankan bahwa menjadi pengikutnya akan terbebas dari segala persoalan, bahwa menjadi pengikutnya hidup akan berkelimpahan dalam kemewahan, bahwa menjadi pengikutnya hidup akan mengalami tanpa beban dan penderitaan. Melainkan justru Yesus mengatakan hal ini, "Barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri,
memikul salibnya dan mengikuti aku. Ia tidak propaganda layaknya marketing-marketing yang dibuat. Yang Yesus lakukan adalah untuk menjadi pengikutnya yang sejati. Kita diajak untuk mau setia menghadapi apapun juga bersama dengannya. Dan kesetiaan dalam mengikuti Tuhan pasti berbuah keselamatan kini, kelak, dan sekarang. Jadi jangan ragu lagi dalam mengikuti Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.